warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta bahasa Arab Al-Quran, khusus kajian kita karena mau menyambut bulan Ramadan, jadi agak dipanas-panasi ya, agak diulang-ulang. Jadi ini ayatnya baik kita ulang karena ini kemarin mungkin agak masih agak samar-samar ya. Ayat 183 akan banyak, sekarang pun sudah dibaca orang lewat radio, lewat medsos, sudah ditulis orang semua. Ayat 183. Nah, sedangkan kita sudah lama pelajarinya itu, tapi belum sampai 183. Masih 177 ya. 177. Mari dibaca diulang kembali ayat 183. Sama-sama karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Kita mulai dengan ta'awuz ya. Diulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kan itu onggoknya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Waktu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, apa yang tergambar dalam perasaan kita? Masuk saya apa enggak? Tapi sebenarnya itu yang saya sebutkan kemarin. Pada prinsipnya mestinya manusia itu beriman. Tapi kenapa tidak beriman itu persoalannya dia lagi. Pada prinsipnya walaupun fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mestinya takwa. Nah, jadi di sini ya ayyuhallazina amanu. Nah, terus apa ya? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Nah, baru keluar kok. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kamu. Tapi belum ada cerita wajib ini. Cuma diberitakan bahwa diwajibkan atas kamu puasa. Perintah wajibnya itu nanti di ayat Falyasum. Kalau ini berita nih. Kalau mau jadi dalil, mana dalilnya wajib puasa? Memang ini, tapi untuk menyuruh wajib itu bukan ini. Paman syahidah. Paman syahidah minkum maridan, ya Pak? Falyasumnya. Iya, falyasum. Ya, yang falyasum itu nanfil amar. Falyasum itu. Nah, jadi ya ayyuhallazina amanu, terus kutiba alaikumussyam. Baru ini sejarahnya lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baru yang ini. Yang tujuan sebenarnya la'allakum tattaqun. Mungkin inilah yang menjadi ikonnya nih. La'allakum tattaqun. Supaya betul-betul kamu menjadi orang bertakwa. Nah, jadi kalau sudah ya usaha ke sini ya. Itulah makanya pada pagi ini kita belajar dulu bagaimana supaya bisa menjadi bertakwa. Lata gambar dia waktu bertakwa itu memang umum takut kepada Allah. Tapi kalau sudah cerita bertakwa, tentu belajar dengan ilmu. Kan ilmu lagi. Kalau ilmu tentu awak kaji dulu apa sih sebenarnya. Itu kan terbayang oleh kita bapak-bapak ibu-ibu.
Awak bertakwa, sudah itu tidak ada beraja. Untuk sampai ke situ baru ini diulang lagi ya. Coba diulang lagi Pak Bet membaca sampai sampai ke sini. Coba diulang lagi bahasa. Al-lughah ini ya, al-lughah. Al-lughah. Ya. Asyamu Ya. fil lughati. Ya. Al-imsaku anit ta'ami. Ya. Wasyarabi. Wal kalami. Ya. Wan nikahi. Wasyairi. Iya. Itu dia. Coba diterjemahin. Asyam. Asyam maksudnya asyam yang ada di Al-Baqarah 83. Begitu. Jadi nanti kalau Pak Bet bagi ceramah begitu. Yang dimaksud asyam yang ada di ini. Al-Baqarah 83. Mulai pembukaan puasaku minta ke pengurus tua ceramah sebentar lu ya. Terus bagaimana? Terus lanjut. Asyam fil logati. Dalam tinjauan bahasa. Iya, dalam tinjauan bahasa atau menurut bahasa. Terus? Imsaku menahan. Anil ta'am dari makan. Iya. Wasyarabi dari minum. Iya. Wal kalami dari bercakap-cakap. Itu agak perlu pengurian tuh. Umumnya kalau orang menyampaikan bercakap-cakap jadi nak ngecek-ngecek awak dah. Coba kira-kira maksud itu. Wal kalami bercakap-cakap yang tidak ada manfaat. Iya, atau banyak cakap. Banyak cakap. Iya. Jadi tergambar di bulan Ramadan itu bercakap sekadar perlu. Ya. Jadi nanti Pak Bet lah nampak dewa kalau misalnya subuh ceramah Ramadan. Ada orang begini, ada orang begini. Itulah mulai itu. Iya. Gibah. Nggak gibah nada. Misalnya kan bapak-bapak ibu-ibu ada orang begini. Jangan itu lain. Lalu lurus selepak ya. Ada orang membongkar pagar laut. Ya, enggak mengenai boleh di awak sabuan misalnya, hendaknya kita jangan seperti kata Rasulullah, banyak orang puasa tapi yang diperoleh makan dan minum saja. Itu ada dalilnya. Tapi kalau nanti hanya berpuasa itu mengharapkan itu jangan. Bekonya begitu kalau banyak mengecek-ngecek kok, di samping emosi si penceramah, si pendengar pun emosi. Lah mulai dah puasanya meler-meler batal yang batal, enggak batal. Tapi itu ibaratnya angin tadi mambu-ambuin jadi. Itu tambahnya kok ya. Ambil cek lihat memang kok dibuat orang kok menahan dari kalam. Kalau umumnya kalau orang ceramah kan kalamnya kalam yang kotor-kotor, yang gibah gitu ya. Ikut enggak lah. Itu tarikh Nikolai. Wan nikahi. Melakukan hubungan suami istri di siang hari. Iya, betul. Terus? Wasyari, berjalan-jalan yang tidak ada perlu. Iya, bukan kakinya saja berjalan. Sama pikirannya. Jadi kalau kalamku menyangkut telingaku. Coba yang 6 ini kira-kira berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Terbagi 2 tuh mah. Satu yang menyangkut fisik, yang satu lagi menyangkut ruh, kejiwaan. Iya. Kalau kalam menyangkut mana tuh? Kalam menyangkut ruh, jiwa. Itu. Nikah ya itu juga menyangkut fisik, ya menyangkut pengana. Iko salah diuren lah. Kamu bertambah ilmu begini, menyangkut itu share itu juga, menyangkut kaki, menyangkut roh. Beko pengana begini pengana, mulai itu melampau melewati pagar tuh.
Itu dari segi bahasa saja awak lah apa tu alun bagi menurut syariat itu dari segi bahasa. Tapi awak lah dipandu supaya menjadi melaksanakan ibadah supaya dapat takwa tadi, supaya jadi orang muttaqin. Kira-kira kalau ditampilkan ini di layar besar di masjid kan bagus. Betul, Guru, betul. Nah, terus kan ada bertanya Ibu Sabrina, Ibu Didi baru kok ke petangnya ada acara. Jadi apa itu? Al-imsaku anit ta'am, al-imsaku anis syarab, al-imsaku anil kalam, al-imsaku anil nikah, al-imsaku anis sair. Nah. Terus lanjut. Walahu masrani. Salah. Masdaran. Walahu masdarani. Ya. Walahu masdarani. Aslinya pada masdarani. Lahu. Masdarani. Itu karena ada penekanan. Terjemahnya itu dua buah masdar. Dan coba dan baginya dua masdar itu. Katakannya. Dan baginya apa? Dan baginya dua masdar. Nyanya apa itu? Nya siam. Jadi baginya kata siam yang terdapat di dalam ayat 183 itu, betul. Jadi itu bagi kata siam, ya bagi kata siam yang terdapat di ayat 183 itu adalah dua masdarnya. Nah, bertanyalah orang, apa itu masdar, Pak? Ingin Anda belajar bahasa Arab? So, kalau kisah bahasa Arab itu bingunglah orang-orang jamaah. Kecuali kalau orang belajar bahasanya baru mengerti apa masdar. Apa nama masdar tuh? Penigo fi'il. Itu mahasiswa di Fakultas Dakwah dulu tuh. Apa itu masdar? Menigoli fi'il, Pak. Astagfirullah. Iko yo asli bana menigoli itu. Jadi menigoli kok apa nigo kok ketiga. Jadi pertamanya mau fi'il madinya. Dan kedua apa fi'il mudhari'nya. Dan ketiga kok memang menigolinya. Ndak menigoi kecil menigoli lah. Betul mungkin aja dia. Jadi apa itu coba? Koknya. Baca tu Pak Bet. Aku nang kuning kau. Baca dah. Siamu was saumu. Saumu wasyami. Saumu dan siamu. Boleh itu. Awak kan membacakan masdar. Cuma kalau ingin tahu diuraikan, coba mulai. Soma. Soma fi'il madi dulu. Iya. Sama yasumu sauman. Satu lagi. Sama yasumu siam. Iya. Soma yasumu sauman. Atau soma yasumu siaman. Itu makanya dia disebut dua masdarnya. Lai paham maksudnya? Lai, Pak. Nah, dua masdarnya. Masdar dari soma itu dua gitu. Iya, masdar dari soma itu dua. Ya. Kalau pengertian bahasanya itu tadi menahan dari ini, menahan dari itu, menahan dari ini, menahan dari itu. Nah, untuk lebih pasnya, Ibu Sabrina lah yang baca. Coba. Soma wasauma. Enggak, yang ini lagi, Bu. Oh, ini yang ini. Sampai sini. Lambat-lambat. Wasomat tirihu ini rokadat. Iya, rokadat. Ya kan rokadat fi'il madi. Iya, Pak. Sama dengan somat. Ya. Coba diulang lagi.
Wa somatir rihu rokadat. Jadi untuk lebih menjelaskan mengenai siam tadi. Apa terjemahnya coba? Somat rihu, rihu angin. Ya coba terjemahkan wa somatir rihu Somatir rihu rokadat. Angin. Jangan angin duluan. Wa somat puasa. Iya, telah puasa angin. Telah puasa angin. Terus? Tenang. Tenang dianya angin. Tenang dianya angin. Rokadat. Ya, rokadat. Jadi rokadat. Puasa angin itu adalah nggak berembus lagi, tenang. Ya. Puasa mati rihu rokadat. Jadi dan telah berpuasa angin, dianya angin tenang. Jangan dulu kan anginnya, Ibu karena bahasa Indonesia. Dianya telah tenang angin. Dianya, ya, atau telah tenang. Ya, telah tenang dianya angin. Jadi kalau tidak ada lagi hembusan angin berarti dia puasa. Ya, itu puasanya angin tenang itu ya Pak. Iya, tenang, nggak ada berembus. Terus Ibu Didi sudah hadir, Pak Edi. Coba baca sampai sini. Wa somatis samsu. Kabadat. Kabadat. Coba terjemahkan. Dan telah puasa matahari, dianya matahari. Ya. Jangan dianya matahari dulu, kata kerja dulu. Dan telah puasa matahari. Kabadat. Apa namanya? Di tengah-tengah langit. Jadi dianya matahari. Dianya matahari. Di tengah-tengah langit dianya matahari. Apa maksudnya itu? Matahari sedang berada di atas. Jadi di atas apa namanya? Kelihatannya tidak bergeser-geser, kelihatannya. Kelihatannya tidak bergeser. Tidak seperti waktu terbit dan mau terbenam. Tidak seperti mau terbit ataupun terbenam. Ya, atau kalau sedang terbit kan nampak naiknya. Ya. Nah, sebentar saya lihat naik. Tapi waktu tengah hari bakso apanya manenek nemu atau bakso itu. Yuk, apa nama Pak Bet? Ya nenek namanya. Ya, sedang sangat deh. Ya, rasanya kalau mau bawa oto rasa nak berjalan, oto rasa putar-putar sinan sana tuh. Tenang ya Pak. Iya, iya. Layu menggaruang soro, tapi sinanya rasa putar-putar. Itu dia. Jadi ini yang menarik disampaikan Pak Bet ke jamaah. Lai tahu Pak acara menahan tua. Kalau tiba angin, ndak babui lagi. Kalau tiba matahari, sedang jalan. Sedang Pak tarak bana dia Terus sedikit lagi Pak Edi lah, Pak Edi silakan Pak Edi. Masih ada airnya, air. Coba. Masih Ibu Sabrina. Coba masih. Air. Kanat. Fi. Kabadi. Dinaikkan ini dikit Pak. Enggak, Pak. Kok nampak di. Ya. Air kanat fi kabadi. Sama. Sambung. Kabadis. Kabadis samai. Maksudnya kanat adalah dianya matahari. Adalah dianya matahari berada pertengahan langit. Ada istilah ilmuannya mungkin tuh. Awak kan bahasa kampung pertengahan langit. Mungkin kalau ditanya orang ahli astronomi, jalehnya tuh. Sianan sarto ahli astronomi dia, ahli palak. Astronomi. Kini itu nan puasa maksudnya somatis sam. Ya, yang maksud somatis sam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin tahu bagaimana yang pengertian siam, ada pertama namanya somatir rih,
Somatiri. Kau nan kaji. Mungkin kaji kau baru dapat bet. Ada na somatiri. Ya, ada baru dengar. Ada somati. Samse. Silakan Pak Edi somat dan ketiga. Tidak. Wasomat Wasomatit. Wasomatit dabati. Itu dia. Berarti kalau puasanya binatang ya Pak? Ya. Bagaimana kalau puasanya binatang? Amsaktu anil jari. Kalau amsak tu apa yang jadinya puasa tu? Amsakat ya. Itu kan kalau labar aja tu kok. Coba. Amsakat anil jari. Iya. Amsakat anil jari. Apa artinya tuh? Menahan dianya binatang itu terhadap jari ini bergerak ya Pak? Iya. Binatang yang menahan atau tertahan binatang? Binatang tertahan. Iya. Jadi didahulukan tertahannya dulu. Tertahan binatang itu dari pergerakannya. Iya, dari jalan. Dari jalannya. Menggarik lainnya, tapi tidak jalan. Biasa tak KB, kan di KB. Nah, kini nan puasa orang lah. Coba kini ditambah. Nan puasa orang mah. Nan puasa orang kencang angin, turun naik matahari, lari-lari kaki. Lah tahu awak tu. Sobatin. Nah, jadi kalau puasa orang ya luar biasa ya. Kalau puasa apa namanya? Kalau puasa angin, puasa rihu. Ya, enggak. Kalau puasa angin bagaimana? Tidak berhembus. Tidak berhembus. Jadi kalau puasa matahari tidak berjalan. Ya, enggak. Puasa matahari pas sedang tagak tengah hari itu. Matahari itu enggak menggarik nampak. Kalau puasanya hewan, tak kabeh. Kalau puasa orang awak, coba takut awak tu puasa orang. Puasa manusia. Kalau kira-kira puasa manusia lah tekanannya, awak puasa kini buat pembukuan kau apa tu kira-kira? Tengok dulu baru. Itu. Jadi agak payah awak. Kalau ini memang tahan. Jadi tiba puasa orang lah macam. Malah kalau lah bulan puasa banyak yang teringat yang macam-macam. Lah share tu malah lampau lah. Nah, kini lanjut lagi ya. Aku terpaksa cari kamus untuk memahaminya. Bacaan kamus masing-masing. Siapa lagi Bu yang belum membaca ini? Bu Didi ada? Coba baca ke balik Pak Bet. Konan ditunggu di Bu Sabrina. Coba baca. Qala. Qalat. Qalan nabagatul. Qalat nabagatus. Zabiani. Iko kurang tahu ambogo ya. Kalau ahli-ahli sastra mungkinlah tahunya kok. Siapa penyair bentuk awak kan? Taufik Ismail, siapa kan? Jadi masih banyak orang-orang Arab kan banyak ahli syair tuh, ahli sastra. Jadi iko salah satu namanya. Iko syairnya, iko sastranya. Aku siapkan kamus ambo ndak lembo kamus sedang dalam perjalanan. Jadi ya Pak Ibu melihat kamus. Coba membacanya saja lo Pak Bet. Ketiga berganti Pak Bet dulu baca. Apa kata An-Nabaga Az-Zabaniyah? Az-Zabyani.
khailun. Khailun siamun. Pak. Pak Bet dulu, Pak Edi. Berganti kategorinya baca. Khailun siamun. Terus? Wa khailun ghairun. Sa'matun. Tahatil hujaj. Wa akhri ta'lakal lajbah. Ya. Pokoknya satu bareh ditanya tanah habis. Ada bareh sagoni tentang tanah. Satu bareh di tanah ayo maksudnya lah paham itu maksudnya bareh seketik ya. Kalau satu bareh di tanah itu sagoni di tanah satu payah. Kini lah tanah apa ini lah Pak Edi coba lambe Pak Edi. Khailun siamun wa khailun ghairu saimati. Tahtal ijaju wa ufra ta'allaku jama'. Ya. Kalau di kaos saja bacanya ya babari hinda batu tenda Ibu Sabrina lain. Khailun siamun wa khailun ghairus saimati tahtal ijaji tahtal ijaji wa akhari ta'lakal lajma. Tak tahu Pak. Itu kalau dipostingkan kok dunia membaca bisa ke bang? Ya. Tapi tidak masalah ikut dalam berajan. Gurunya pun dalam pandai lah. Itu mako dulu saya pernah dulu katakan begini. Dalam membaca Arab gundul itu masih perlukah lebih mengetahui arti kata apa tidak mengetahui arti kata? Kan pernah Ambo cek dulu. Ya. Ya. Jadi sangat membantu untuk mengerti vocabulary. Kalau mulai belajar haza, hazi, zalika, tilka memang belum begitu. Tapi kalau sudah banyak baca bukunya nanti itu agak mengerti. Coba sekarang kita mulai dulu. Coba buka kamus kha, ya, la, lam. Silakan. Lebih Pak Edi? Sekawanan kuda artinya Pak. Sudah mulai. Apa tuh khailun ya? Ya. Kita tahu. Khuyul. Khuyul. Halaman berapa itu? Kamus Al-Wafi muncul Pak. Wafi. Ibu Sabrina lah bersobok. Alun Pak. Alun. Pak ya. Bet nak do kamus. Katanya khola yang dicari Pak. Khayalah. Khola ya. Ya, bisa langsung khayalah. Bisa halaman 123 Pak. Ya ulah karang. Halaman berapa? 123.
Coba apa artinya itu? Siapa ini? Rizky? Iya, Pak. Apa artinya Rizky? Menyangka. Menyangka. Kalau menyangka nggak pas itu. Ya. Yang pasnya itu adalah kuda itu. Coba cari pendekatan yang lain. Apa yang dicari? Apa khayala? Kalau khayala kan khayal. Ya, khayala, khailun juga ada. Itu menghayal. Menghayal puasa nggak mungkin. Dia akan menerangkan tadi bagaimana sih sebenarnya apa itu. Kan ada 3 tadi disebutkan oleh si penulis. Yang dimaksud dengan siam itu kan menahan. Kalau tertahannya angin begini. Kalau puasanya angin begini. Kalau puasanya matahari begini. Kalau puasanya hewan begini. Gitu. Ada lagi bertemu? Ada. Apa tuh? Menjaga. Ya, menjaga. Tapi Pak Edi menemukan tadi kuda. Ya, nggak ada kuda di Pak di Momo Yunus. Ya, ada tuh yang sama Rizky itu. Khoyala. Itu menghayal. Itu bahasa Indonesia sudah dari Arab itu. Arti aslinya kan khala itu kosong. Jadi kalau kosong menghayal-khayal dia. Itu mah kekhailan. Tapi itu kalau al-khailu, itu kuda itu. Iya Pak Edi? Apa ya? Sekumpulan kuda ada ini Pak. Itu apa tuh? Khoilun. Dia. Khoilun jadi sekumpulan kuda. Itu dia. 1, 2, 3 itu bawah paling bawah Ki. Rezeki. Iya, Nek, paling bawah. Ada ya? Ada. Nah, kalau ini kita sudah tahu kuda, lalu kalau kata-kata siam ini tahu artinya tadi? Menahan. Menahan. Nah, kalau kita sudah tahu 2 kata bagaimana kira-kira mau dikasih barisnya? Ayo, yang ulak karang dulu bagaimana mengasih? Apakah dibaca khailun atau khailan, khailin, atau siamun, siaman, siamin. Mulai itu. Iya Pak. Udah tahu Pak. Ulak karang dulu, karang silakan. Khailan Ustaz. Nah, kedua-duanya dibaca coba. Dibaca. Khailun, khailu, siam. Siami. Kenapa begitu? Karena mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaihnya yang mana? Khailun. Siami. Siami. Itu dia. Tapi kalau khailu, kenapa dibaca khailu? Khailun, dia sebagai mubtada. Ya, mubtada, sebagai mubtada. Ya kan nggak boleh pakai tanwin kalau mau disandarkan dengan siami. Mesti dibaca khailu saja, nggak boleh khailun. Karena mau diidhafatkan kepada siam. Iya. Cuma kenapa dibaca khailu? Karena dia sebagai mubtada. Pokok. Gitu. Pokok kalimat. Itu makanya gitu kita baca. Jadi khailu siami, gitu. Ataupun boleh khailu siamin, boleh. Khailu siamin ya Pak. Ya. Boleh. Jadi khailu siamin. Tapi ini saya maaf ya. Kalau berarti an-nabigah ini, an-nabigah ini. An-nabigah itu Zibjani, ada irama syair itu. Saya nggak paham juga. Maunya kuliah lagi kita spesial sastra untuk syair. Baru paham bersyair. Misalnya, kalau
Pak almarhum Mahmud Yunus kalau dia bersair membaca ayam dari Hindia dulu waktu saya di Padang Panjang, dibaca gini iramanya. Anadikum minal Hindi walitajun ala ra'siyah. Ada iramanya. Kemudian ada pula guru saya membaca cerita fa'il tahap apa tuh? Iza qalat uzami pasad dikuha fa innal qaw lama qalat uzami'a. Bagai-bagai apanya irama. Jadi ini pun gitu. Entah bagaimana nyanyinya nggak tahu tuh. Entah khailus sami, khailus syami, wa khailu ghairi. Nggak tahu lah. Tapi saya kalau dari syair itu, syair mutanabi pun banyak. Tapi saya lemah kalau dari lagu syair. Jadi untuk menjelaskan pengenaan syami, si penulis dia ada mungkin untuk membantu paham mengenai puasa, mengenai syam. Dibuatnya syair. Jadi ini khail adalah apa tadi? Kuda, sekumpulan kuda. Sekumpulan kuda. Jadi letak bayang sekumpulan kuda kok. Iyalah Pak. Pak kira-kira. Bukan tincak. Apa? Tahu lah, bukan tincak ya Pak. Kalau kuda seekor nggak masalah ada. Kalau lah kuda sekelompok, menongkak-nongkaknya. Banyak perangainya. Letak bayang tuh. Jadi kalau siam apa arti tadi? Menahan. Jadi kalau khailu siam, sekelompok kuda tertahan. Sekelompok kuda tertahan. Dia bersair ini, berkata, beribarat. Terus apa lagi bacaannya? Wa khailu ghairi. Terus? Khailu shaimati. Itu dia. Wa khailu ghairi saimah. Kalau saimah itu apa artinya? Puasa. Orang, isim fa'il kan? Ya, yang puasa. Orang yang berpuasa. Iya. Laki-laki perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan ini? Nah, puasa itu dihukum mu'annas. Bukan. Mana pula? Karena kelompok kuda itu. Kuda, iya kelompok kuda itu. Kelompok kuda kan jamaknya tidak berakal. Lalu polo kan. Iya Pak. Jamak tidak berakal ya. Iya. Itu maka disebutkan dia wa khailu ghairi saimah. Jadi katanya sekelompok kuda tertahan, sekelompok kuda yang tidak bergerak. Jadi sekelompok kuda tertahan, sekelompok kuda yang tidak bukan gitu, yang bukan bergerak. Sekelompok kuda tertahan, baru apa? Sekelompok kuda yang tidak tertahan, tidak puasa. Iya pun. Gari ini artinya bukan ya Pak, bukan tertahan ya Pak. Ya. Jadi itu sekelompok kuda tertahan, dan sekelompok kuda yang tidak tertahan. Betul. Bisa dipahami? Bisa. Apa maksudnya? Di kandang ada dua kelompok kuda. Sekelompok kuda siam, ada sekelompok kuda yang tidak tertahan. Tidak tertahan. Kan nampak bedanya itu. Terus itu makanya agak mengerti awak. Kemudian ini apa tadi bacaannya nih? Nih. Tadi bagai-bagai membaca galak-galak awak pendangannya, di awak mengerti terjemahnya. Tuh. Lahado. Apa tuh? Sekarang kita pikirkan apakah itu kata kerja, fiil, atau kata benda, isim, atau huruf? Huruf. Kalau huruf apa? Huruf itu tahta.
Imama itu huruf Ya, apa namanya? amama. Zorof. Ya, zorof. Itu kawannya. Inda, waro'a. Imama. Nah, amama, waro'a, inda, tahta. Nah, kalau begini, kalau Pak Bet apa baca tadi kan lain-lain. Jadi kalau tahu tahta baca tahta. Fungsinya sama seperti huruf jar ya. Ya. Nah, Tahtal. Ijaji. nah, Ijaji. kalau sudah ada ini tahta, pasti ini di bawah bagaimana Ibu, Bapak? Kasrah. Kalau ini zarab, ini namanya mazrub. Kan gitu. Mazruf. Ya. Kalau ini jar, ini majrur. Majrur. Nah, jadi ini yang dicari. Coba cari kamus ini lagi. Silakan. Ajat, ain, jin. Berlomba-lomba cari kamusnya. Pak Bet nak ada kamus Pak Bet? Lain. Ada lagi. Oh, patutlah. Tapi awak cari kician tadi la'allakum tattaqun. Kalau supaya kamu ya awak ayat lain dibaca. Untuk takut itu ini tentu ada janjang. Janjangnya antara lain pakai kamus. Tatakun itu kan berarti dia asal katanya itu takawa. Takawa itu ditambah alif sama ta lagi. Ittaqa. Berarti kerja kareh. Tapi kini lah dapat ya. Jadi orang puasa itu kalau dibawa ke angin, tapi lah Pak cara makan. Nggak ada angin itu bambu lah. Itu cara. Kalau dibawa ke matahari tagak nggak tentu penggariknya. Bahwa itu nenek, ya nenek nama. Lain tak kena nanek apa nenek? Nanek ya. Tanek. Ya. Apa nama Pak Edi? Tanek. Ya tanek. Bagai-bagai lah. Adonan panahnya gitu. Kalau dibawa ke binatang takabe. Kalau dibawa ke orang, itu payah. Kalau dibawa ke orang seperti kuda yang tidak terkurung. Enggak, maksudnya kalau kuda itu kan bisa atau binatang kan bisa diikat. Jaleh. Kalau orang kok mengakai badannya terkurung pangana jalan panjang. Itu makanya payah memperoleh takwa itu. Jadi lip service namanya. Jadi tapi jangan dituduh ke orang. Jadi puasa ditanyalah, lah barakali Ramadan puasanya. Wah, lah berapa umur kini 50. 50 potong berapa potong Pak Bet? Dan tak dia tong. Potongnya sampai balik 3 balik. Ya taruhlah misalnya 5 balik atau 20. Iya. Jadi kalau 50 20 kan berarti 30, berarti 30 bulan Ramadan. Iya. Dan barangku ya ada Pak. Nama tu hari ke tu nanya ya bro. Itu maksudnya. Artinya debu, Pak. Apa? Debu, Pak. Itunya. Aku sairnya Cik Elai. Katanya khailu siam wa khailu khairi saimah. Tahtal ija. Apa bacanya? Tahtal. Apa bacanya Pak Edi? Ajaji, ijaji. 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 Jadi kalau tahtal ijaji apa artinya? Sampai dengan abu. Di bawah. Di bawah abu. Ya, sampai abu itu apa tadi? Apa arti ijad? Debu, Pak. Debu. Tapi kalau tahtal ijad? Lebih kecil dari debu. Ya. Berarti di bawah. Itu kalau lebih kecil itu dipakai enggak tahta di bawah. Apa do? Iku betul-betul di bawah kok Pak Bet. Kalau dan lebih kecil itu fauqa. Kan terbalik. Oh ya fauqa ya. Kan ada ayat mah.
Ya. Apa itu? Waktu membentuk langit fauqa. Enggak, bukan itu dah. Kata ayat yang pakai agas tuh, yang pakai laron tuh, apa tuh? Pangkalnya? Fauqa sab'an sidada. Enggak, wa mallazina amanu fa'lamun sebelum tuh. Sebelum dia surah Al-Baqarah di bawah. Apa itu contoh masal-masal apa itu innallaha la yastahyi. Innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udah. Nah, tuh. Ma'udatan. Terus apa dipakai? Fama? Fauqaha. Nyo namo di atas tapi lebih kecil dari itu. Jadi kau bukan tahta kau dong. Bukan lebih kecil dari debu kau dong. Memang di bawahnya debu. Iya. Jadi ada sekelompok kuda tidak puasa di bawahnya debu. Apa kira-kira? Kan ada sekelompok kuda tertahan. Ya. Terus sekelompok kuda tidak tertahan. Tidak tertahan. Ya. Di bawahnya debu. Apa kira-kira? Tambah kabutnya. Itu yo. Iya. Ya. Jadi jaja itu dibaca ya, Waalaikumsalam. Ijaji dibacanya Pak. Iya di rumah itulah sedang di Simabu membeli santan orang taman doa sore masak begitu kama ini gini kontak tolong Kak Idat. Ajijen. Mendoa Ramadan ke sawah ini. Ambillah do. Beko kami singgah kini Wan sedang mengaji baru di Simabu membeli santan semua. Ya. Enggak, ambusnya lupa tuh. Ya, kamu tahu sedang ngaji ya. Itu dia. Lah tabayang tuh Pak Bet. Lah, berarti kuda yang lepas di padang pasir ini deh. Iya. Ya, enggak, di padang pasir pokoknya kuda yang nanti tertahan. Sekelompok kuda. Sekelompok kuda tertahan. Sudah itu sekelompok kuda tidak tertahan, di bawahnya debu. Wah, itu kira-kira. Jadi kalau tertahan, kan enggak naik debu dong. Enggak, betul. Gitu. Abah itu orang puasa. Tapi kalau awak lah puasa, kira-kira menggelibui belanja atau enggak keru-keruan. Tidak ada pagukon ko di Bali yo. Itu maksudnya. Apakah mana kadang perbelanjaan di bulan puasa daripada di 2 bulan puasa? Oh iya, kadang bulan puasa guru. Nah itulah. Kalau bulan puasa kadang bersedekah, enggak masalah. Lalu awak bertanya, bila dapat bertakwa tu? Kalau angin keledak mengari lah. Itu enggak. Maksudnya, kalau lah puasa lah takwa, bukan takwa tu. Perbelanjaan naik karena was-was selero banyak, keinginan banyak. Jadi itu makanya di negara-negara nan sabananya kalau bulan puasa, tiba bulan puasa amannya. Awak belanja nak banyak ada. Kalau di awak ada stok di banyak karena orang kabui kan naik. Kudu kau dongkak-dongkak. Iya masih jauh baru. Masih jauh. Lah. Kau mamang kau keluar ya? Kau di Pegadang. Oh ya. Pegadang. Oh ya begitu. Nah, sekarang diteruskan. Tadi bacaannya tahtal ijaji gitu Pak. Iya, gitu bacanya. Jaji. Ya.
Wa jajin. Wa akhari. Tidak ada suara Bapak. Tidak ada suara. Ada. Kedengaran? Ada. Hah? Ada. Lay. Pak. Enggak, itu gambarnya KTA. Enggak bisa di apa lagi? Scroll. Pindah. Kamu apa ya? Terkunci namanya itu, Guru. Scroll Hah? lock. Scroll lock. Enggak bisa. Terkunci. Enggak bisa? Enggak bisa keluar untuk apa? Kan bisa. Tertutup. Awak lain bisa baca punya awak. Anda Pak. Nggak Hah? ada. Nah, apa buka di itu buka wordnya tadi itu di apa tentang Kok? Kok ya? Ya. Betul. Itu. Oh, tersinggung. Ini dia. Apa tuh? Coba aja. Jadi, khailu syamin. Khailu syamin. Nah, boleh juga ya, tapi ini kalau dibuat sifat bisa juga mungkin ya. Jadi itu kan khailu syamin. Kalau khailun maunya khailun syamun, tapi ini enggak lah. Khailu syamin wa khailu ghairis saimatin tahtal ijaji. Terus sebentar. Sorry. Ini sudah lemah. Terus apa bacaannya lagi? Wa ukhra ya, Guru. wa ukhra. Wa ukhra. Ya, wa ukhra. Terus ini lagi. Coba dilihat apa kira-kira ini. Coba dikenali dulu. Kata kerja, kata benda, atau huruf. Kata kerja nih Pak. Jelas kata kerja. Fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi katanya. Atau fi'il amar. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, betul. Ya. Nah, cuma Ya, ini baru kata-katanya ini baru Pak Edi. Coba cari fi'il madinya alaka. Coba alaka. Alaka. Jadi yang satu kelompok tertahan dan satu kelompok tidak tertahan. Di bawah ada pula debu. Wa ukhra, dan yang lain. Ngapain yang lain? Yang lain itu dia takluku al-jama'. Taklukul la jaman. Taklukul la. Apa itu takluku alaka? Takluku. Ada nyanyi syairnya ini, tapi saya enggak. Kalau dia yang ahli tentu membaca syairnya ada iramanya. Jadi dia buat perumpamaan supaya lebih mengerti kita apa makna puasa dalam bahasa. Dari bahasa ko saja lah tahu awak kualitas puasa awak. Kenapa, Pak? Ya, Guru. Betul. Nah, itu. Maka ia kata Imam Syafi'i, seluruh manusia akan binasa. Ya. Kecuali orang yang mau berilmu. Seluruh orang yang punya ilmu akan binasa. Kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang mengamalkan ilmunya juga sia-sia. Ya, kecuali ikhlas. Ya, itu. Orang ikhlas ada sia-sia lagi. Nggak boleh dibalik dari itu. Semua orang yang ikhlas binasa. Wah, harus sambung oleh. Kalau binasa, betul lebih ikhlas lah.
Ya, misalnya kecuali baca oleh. Nah, dulu selamat ini deh, Pak. Nah, dulu selamat. Nah, ini syair oleh ya An-Nabighah ini. Qala An-Nabighatuz. Ini mungkin Zebjani ini apanya ini? Oh, sama Syafi'i itu orang sukunya atau kampung. Ya bersair dia. Katanya sekelompok kuda, ada pula sekelompok kuda yang tertahan tapi ada debu. Yang lain bagaimana? Coba apa itu? Ala besok. Dah bersuara, Pak. Anak besok. Ta'al alaka kan, Pak. Alaka yang ada, nak. Iya, kalau alaka tentulah la besok tu mah. Apa tu? Enggak, qad sama qad. Kaf kan Pak. Apa? Ilal. Mungkin ini ilal ini alala. Alaka. Kalau itu ilal lain. Ini alaka. Ini kan fil mudhari'nya. Fa'ilnya mana kira-kira Pak Bet? Kalau misalnya tak luku itu. Enggak lah. Ini kan fa'ilnya ini dipakai hiya juga balik ke kuda-kuda banyak ini. Oh, si hiya. Dan yang lain, ini kata kerjanya. Yang lain mengapai kuda-kuda yang lain itu? Ya berta'alak dia. Yang dita'alakkannya al-jam. Nah, coba cari pula untuk memapakannya lajama. Coba lajama. 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 Jadi tambah pelajaran kita, kalau nanti ceramah Ramadan sudah ceramah subuh, usahakan para penceramah jangan melanggar dalam berbicara, si pendengar pun jangan sampai itulah mulai mereng-mereng puasa itu. Lajama itu mengekang artinya, Pak. Mengekang. Cocok ya. Jadi mengekang, jadi itu jadi maf'ulnya mungkin atau halnya. Tapi yang alala itu tak laka itu tak laku. Tak laka. Jadi yang lain tidak diikat, beranta-ranta, debu banyak. Yang satu sekelompok, yang sekelompok lagi. Ini maksudnya. Tak gambar tuh. Kan ceritanya saatnya sekelompok kuda. Terus dia bercerita. Sekelompok kuda dia tidak terikat, debu banyak di kakinya, di bawahnya. Yang sekelompok kuda, ini yang kata kerja yang ini. Dia ada punya kekang itu bandingan. Jadi orang puasa dengan orang yang tidak puasa itu. Berarti yang terkekang itulah yang puasa ya, Guru? Itu yang kekang itulah orang puasa. Nggak ada naik abu stek lah ada. Berarti kalau yang dalam kandang tadi puasa juga, tapi puasa lah ya, haus dan lapar. Ya kalau ya kalau yang ini kan judulnya begini dulu. Hailusya. Itu satu judul. Baru dibagi dua. Yang satu hailu ghairus sa'mah tahtal ijad, yang ukhra ta'lakul lujama. Gitu. Iya. Itu kira-kira. Puasanya kuda itu bagi dua ya. Ya bersastra dia. Sekelompok kuda. Begitu kira-kira. Yang satu kelompok kuda tidak dikekang, malah debu banyak di bawahnya. Yang sekelompok kuda terkekang. Mungkin sama kaki-kakinya pun dipasung. Diikat. Diikat. Nah, bayangkan. Apa gunanya supaya bisa mengerti kita puasa. Jadi puasa sekali setahun ini sebenarnya untuk mengekang kita rupanya alun jadi setahun lah babu kosa lah lapih.
Itu maka dipakai apa? La'allakum. La'allakum tattaqun. Ya ini ya. Bukan muttaqun. Apa ini kata taraji? Taraji. Ini dia. Arfu Taraji itu apa artinya? Harap ya Guru? Iya, harapan. Jadi karena sebagian orang mengatakan Allah pasti. Yo, yang pastinya bagi Allah. Kalau bagi si pelaksana itu mah kita lah paham itu. Jadi nanti diulang-ulang apa ini syair ini ya. Nanti kalau mau belajar syair nanti bagaimana apanya namanya? Ada narasinya itu. Saya ingat itu aja kalau Pak Darem Yunus ya karena suaranya memang agak besar gitu dia. Anadikum minal hindi, panjang itu. Nanti saya cari bukunya lagi. Anadikum minal hindi litajun ala ra'si. Terjemahannya itu saya adalah ayam jantan dari India. Bagiku ada taji. Ada apa namanya? Nandiate ko Pak Bet. Ranggah. Ya ranggah di atas kepala aku banyak. Dia mengibaratkan. Itu ada yang teringat juga jadi iza qalat uzami fasad dikuha fa innal qaula ma qalat uzami. Ada pula itu. Pokoknya orang-orang dulu itu banyak syairnya sama Wak. Misalnya orang yang malas belajar apanya syair atau pantunnya. Berburu ke padang datar dapat rusa sebelang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Itu contoh. Kalau kini dek pantun orang dipotong-potongnya saja, orang tukang lawak. Jadi apa ndak sampai narasi ndak sama doh. Ya. Jadi Ya. pantun orang itu ubur-ubur ikan lele. Itu betul saja. Kalau itu kan bagus itu apa namanya? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau kan ada dua-dua itu ya. Kalau umur kita panjang, ya boleh. bertemu sekali. Sekarang saya lihat orang-orang suka-sukanya bikin pantun, padahal enggak. Itu makanya menggambarkan bahasamu adalah budi akhlak. Jadi manusia itu tergantung dari gaya bahasanya. Kalau bahasanya sembarangan, berarti orang sembarangan juga. Pantun orang sekarang komeng. Itu makanya bahasa Al-Quran itu dia rapi. Nah, ini nanti lanjutannya. Nanti kita sambung. Ini maksudnya lagi nanti ya. Ini karena ini saya singgah masih di Simabur, ini ada kepentingan. Iya, Pak. Ya, nanti akan disambung menumpang di rumah saudara ini. Tadi malam di kampung, tapi ada perlu ke Simabur pagi-pagi ini, pergi kemana lagi. Numpang saja sini. Ini nanti apa maksudnya? Ini kan ada. Oh ya. Nanti itu mumsikah anil jari'ah, itu kan ini maksudnya. Sudah ada. Maksudnya tertahan dari jalan. Kemudian ini hasasahu Islam bil makna ma'ruf lah ini. Jadi dikhususkan kalau dalam Islam maksudnya yang ada ini. Jadi kalau orang-orang yang sudah puasa itu hidupnya hanya gini, al-ma'ruf lah. Ini al-ma'ruf lahu. Yang baik-baik. Hanya yang ma'ruf saja dalam hidupnya. Kalau mungkar enggak ada lagi. Jadi negara pun bagus, sejahtera. Itu makanya kalau menurut saya bulan puasa ini harus dibantu bagaimana apanya. Sampai sini dulu, mari berdoa. Allahumma Ya, Pak. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Quran wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru nanti Ramadan lagi. Ya. Dari bahasa ya. Siam sudah. Ya.
Baru Ramadan. Habis Iya. Ramadan ini baru i'rab. Oh, Iya. masih jauh ke i'rabnya, Pak. Mhm. I'rab. Ah, jadi Dan ditampilkannya yang dua ini, karena ini yang penting, Ramadan satu, Syam satu. Kalau Baru Guru, Hmm. kalau ditanya pula nanti siang, itu yang Pak Bek cari itu siapa yang menulis tuh? Nah, ya enggak perlu jawab orang. Udah. Yuk. Ya. Sebabnya kalau tapi lah kecean. Kalau nan orang nan baraja ndak betul nada. Itu mah kau mau pagaran Pak Bet. Orang-orang bertanya itu alisa bananya ke baraja lain ndak untuk mau bertanya-tanya. Mau Iya, uji. Iya, Tanya mau mungkin. uji, Pak. Ya. Ndak wiwi mencari gatah. Namanya kasir soal. Jadi ini saya sendiri menambah ini dengan mungkin Bapak-Bapak Ibu sama juga. Ini baru paham kita apa maksudnya dari segi bahasa berpengaruh. Jadi yang sangat berpengaruh ini ya. Kalau ini biasa didengar nih. Mana itu yang ini ya? Kalau makan, minum, nikah makan, ini minum. biasa. Iya. Berkata-kata ini dituliskannya tidak kata yang, kan ada orang qauluz zuri dalam hadis itu. Siapa yang berkata dosa, maka tidak ada dia maksud meninggalkan makan. Tapi di sini enggak disebutnya qauluz zuri, kalam. Jadi kalau lah banyak ngecek-ngecek, menyindir, mapo, itu ada harapan enggak apa lagi. Jadi nampaknya kalau puasa itu memang lebih baik diam, mana yang penting saja disebutkan. Kalaupun ceramah harus lurus saja, jangan nyimpang-nyimpang yang lain. Boleh disebutkan tapi ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi ini nanti koreksi bagi kita bersama kalau ada ustaz ceramah. Ambo agak khawatir ambo disikoko Pak. Lain tak kudu debu Pak gue. Bah, aduh kuda beranta-ranta, abu banyak lo di bawah. Kok naik abu kok beko ya. Ya. Itu. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Ya. Ila liqa masalah.